pendengarnya hari ini, bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas lembaga-lembaga pokok dalam masyarakat. Ada beberapa lembaga pokok dalam masyarakat. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini adalah saluran untuk melanjutkan keturunan. Makanya biasanya di keluarga itu ada orang tua, kemudian mereka akan memiliki anak. Ketika anaknya nanti sudah dewasa, akan membentuk keluarga baru, kemudian nanti akan memiliki anak lagi, ya kan? Itu artinya lembaga keluarga itu berfungsi sebagai fungsi reproduksi atau saluran untuk melanjutkan keturunan, gitu ya. Yang fungsi berikutnya adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini artinya keluarga itu berfungsi untuk memberikan kasih sayang. Bagaimana bentuk kasih sayang diberikan? Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, memberikan rasa tentram dan kehangatan bagi anggotanya. Yang kedua, memperhatikan ketercukupan kebutuhan psikologis dan kasih sayang. Yang ketiga, berbagi cerita kepada anggota keluarga. Yang keempat, berekreasi bersama anggota keluarga. Jadi ada beberapa bentuk bagaimana kasih sayang itu diwujudkan dalam keluarga, ya. Biasanya setiap keluarga itu masing-masing punya caranya tersendiri, ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Oke, yang selanjutnya fungsi lembaga keluarga yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini artinya membentuk kepribadian anak. Jadi di keluarga lah kepribadian anak dibentuk. Bagaimana orang tua mendidik anak akan membentuk kepribadian anak itu. Contoh, ibu mengajari anak cara berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, bapak memberi contoh bagaimana sikap baik kepada orang lain. Jadi di keluarga itu biasanya orang tua akan memberikan contoh-contoh yang baik untuk ditiru anak, sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan membentuk kepribadian yang baik, begitu ya. Yang fungsi berikutnya adalah fungsi edukatif, memberikan ilmu. Di keluarga itu biasanya diberikan ilmu. Itu artinya fungsi edukatif. Makanya anak-anak biasanya disekolahkan, kemudian ada yang dileskan, kemudian diberikan ilmu-ilmu agama di rumah, misalnya diajari cara beribadah yang benar dan lain sebagainya. Itu didapatkan di keluarga. Jadi tempat yang paling utama kita memperoleh pendidikan adalah di keluarga dulu, bukan di sekolah. Jadi di keluarga yang pertama, kemudian baru pendidikan, gitu ya. Yang berikutnya adalah fungsi proteksi. Fungsi proteksi ini artinya menjaga anggota keluarga dari gangguan pihak lain. Jadi sesama anggota keluarga itu biasanya saling melindungi. Itu artinya dia fungsi proteksi. Oke. Yang berikutnya adalah fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi biasanya di keluarga itu orang tua bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Berarti di situ berlaku fungsi ekonomi. Oke, lembaga sosial yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan hidup, bersifat informal dan berfungsi untuk pewarisan budaya secara alamiah adalah keluarga. Gitu ya. Lembaga yang berikutnya adalah lembaga agama. Lembaga agama berfungsi yang pertama menuntun manusia dalam rangka menemukan kedamaian hakiki. Kedamaian hakiki itu maksudnya kedamaian yang paling mendasar, begitu ya. Yang kedua, mempersatukan komunitas atas dasar keyakinan. Fungsi lembaga agama bagi kepentingan integrasi kelompok intern umat. Artinya mempersatukan komunitas atas dasar keyakinan ini bukan berarti satu keyakinan dengan keyakinan lainnya tidak boleh bersama-sama, begitu ya. Boleh membentuk komunitas sesama pemeluk agamanya, misalnya Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Buddha dengan Buddha, Hindu dengan Hindu, begitu ya. Dia boleh membentuk komunitasnya masing-masing. Tapi bukan berarti antar komunitas ini tidak boleh berteman. Silakan berinteraksi. Tapi membentuk komunitas berdasarkan keyakinannya itu tujuannya untuk kebaikan. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap ketuhanannya berdasarkan caranya masing-masing, karena tiap agama kan mengajarkan cara yang berbeda bagaimana cara mencintai Tuhan atau bagaimana cara beribadahnya, itu kan masing-masing. Jadi dibentuk kelompok ini tujuannya untuk memperdalam rasa cinta itu kepada Tuhan itu tadi, gitu ya. Fungsi lembaga pendidikan agama bagi kelangsungan hidup masyarakat terkait dengan membangun kepribadian individu yang berakhlak mulia, memberikan dasar moral bagi individu. Itulah fungsi lembaga agama. Yang ketiga, lembaga politik. Lembaga politik ini bertujuan untuk biasanya membentuk partai politik. Apa tujuannya? Yaitu untuk menyalurkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Biasanya kita memberikan aspirasi boleh melalui
partai politik. Itu fungsinya lembaga politik ya. Yang berikutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi berfungsi mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Mengatur kebutuhan hidup rakyat yang tujuannya adalah pemerataan ekonomi. Yang kelima, lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan yaitu meningkatkan kedudukan sosial atau melakukan mobilitas vertikal. Jadi dia bergerak lebih maju. Lembaga pendidikan ini kan contohnya sekolah begitu ya. Jadi supaya meningkatkan kedudukan sosial kita, menambah pengetahuan sehingga boleh berkembang lebih pesat lagi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Diperoleh dari lembaga pendidikan. Yang berikutnya adalah lembaga hukum. Ciri lembaga hukum yaitu memiliki kita undang-undang sebagai acuan dan timbangan sebagai lambang keadilan masyarakat. Biasanya kan lembaga hukum itu kan disimbolkan dengan gambar timbangan ya. Itu melambangkan keadilan bagi masyarakat. Jadi lembaga hukum ini bertindak adil, tidak melihat dari status sosial atau kedudukan masyarakat. Jadi harus adil, begitu maksudnya lembaga hukum. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Jadi ada 6 lembaga pokok yang ada dalam masyarakat. Semoga kalian dapat memahami materi kita hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.